Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam rangka kunjungan kerja Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan dirangkaikan dengan pelepasan Kepala BPS Kabupaten Sopeng. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara pertama yaitu sebelum kita memulai acara, marilah kita mengawali rangkaian acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala BPS Kabupaten Sopeng kepada Bapak Muhlis SKMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita semua, Bapak Wakil Bupati Sopeng, selamat datang Pak di kantor BPS Sopeng. Ini akan menambah semangat teman-teman kami, Pak Wakil, untuk bagaimana lebih kinerja tentu dalam membantu pemerintah daerah di tahun 2025. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan serta rekan-rekan semua yang sama-sama berbahagia. Marilah kita untuk senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, inayah dan hidayahnya lah sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu kembali tentu dalam rangka kunjungan kerja Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan pelepasan saya sebagai Kepala BPS Kabupaten Sopeng. Terdiri salam dan salawat senantiasa kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di hari pembalasan senantiasa kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu sebagai pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Sopeng yang telah banyak membantu BPS Sopeng selama kami mengabdi di Kabupaten Sopeng. Tentu di bawah kendali Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, tidak ada apa-apanya kami Pak di Kabupaten Sopeng tanpa dukungan Bapak selama kami mengabdi di Kabupaten Sopeng. Kemudian kepada Bapak Pimpinan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tentu saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak atas segala dukungannya serta seluruh karyawan dan karyawati BPS Kabupaten Sopeng. Dan tentu juga perminta maaf jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama kami mengabdi di BPS Provinsi di BPS Kabupaten Sopeng ini. Tentu di dalam pergaulan kami utamanya kepada rekan-rekan semua, tentu ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata-kata yang hilaf, tentu itu adalah dari saya. Adapun kebaikan itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat teman-teman semua dalam melaksanakan kegiatan statistik, dan tentu satu tekad kita semuanya yaitu bagaimana mewujudkan data yang berkualitas, serta tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data-data statistik yang lebih berkualitas. Sekali lagi saya dan keluarga tentu memohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi dan saya kira
lebih kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan dari rekan yang ditinggalkan yang akan diwakili oleh Wakil Bupati Sopeng. Kepada Bapak Insinyur Haji Lutfi Halidil MP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, muliakan Bapak Arianto, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan. Yang saya hormati, saya banggakan adik saya Pak Mulis SE MSI bersama dengan seluruh jajaran BPS Kabupaten Sopeng. Anda wa syukrillah wala haula wala quwwata billah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi. Maafkan saya Pak Kepala BPS, Pak Arianto, adik saya yang selalu saya jadikan panutan. Saya sebetulnya kemarin ini ketemu Pak Kepala BPS Kabupaten dan sempat mendampingi saya rapat koordinasi inflasi. Sama-sama dia cuma bilang Pak Kepala BPS mau datang di Sopeng. Saya suruh ajudan dari malam karena acara saya sampai jam 12 dari malam. Ada acara pemberian penghargaan banyak awak di Sopeng. Kira-kira selesai jam 11 kita nyanyi-nyanyi. Hampir jam 12 lewat selesai. Saya tanya ajudan, di mana Pak Kepala BPS? Katanya sudah ada di hotel. Saya sudah. Masih jam 12 lewat ini. Kalau saya ke sana ketemu dengan adik saya Pak Arianto yang mungkin tidak tidur, kita cerita sampai subuh. Jadi saya putuskan kembali ke Rujak. Insya Allah pagi-pagi saya akan terima di hotel. Ya namanya manusia merencanakan. Saya keluar dari rumah jabatan, ada bendera putih di depan rumah. Ada orang meninggal, saya singgah silaturahmi dulu, baru ke hotel. Ternyata sampai di hotel, mengatakan sudah berangkat Bapak ke kantor. Saya tidak tahu, seandainya ada aturan yang memungkinkan Pak, karena belum ada definitif ini, jangan perlu dilepas. Kalau bisa bersamaan di saya. Karena maafkan saya adikku, mau maaf. Saya umur kini sudah 65 tahun 3 bulan 11 hari ya. Maafkan saya. Kelihatannya itu sebentar Pak Kepala BPS ini aturan yang kita tidak berubah-ubah. Saya sudah siap-siap kosongkan sedikit-sedikit di rumah jabatan karena sudah ada keputusan bahwa pelantikan Bupati, Wakil Bupati tanggal 10 Februari. Makanya saya sudah mulai belajar. Kalau jam-jam 2 mau tahajud lari ke rumah. Subuh pagi baru kembali. Karena saya tidak mau lagi nanti selesai masa jabatan dipanggil lagi oleh pihak. Bapak tidak tinggal di rumah jabatan merasa jam pulang, kembalikan itu. Kenapa saya ungkap ini? Maafkan saya. Itulah kondisi yang kita alami sekarang. Apalagi kita hidup pada zaman yang tidak. Bayangkan SK yang saya pegang sebagai pejabat negara, wakil bupati, berakhir tanggal 26 Februari 2026. Terkadang regulasi terjadi pemilihan serentak
Dan ada aturannya bahwa tanggal 7 pelantikan gubernur, tanggal 10 bupati wali kota. Ternyata keputusan MK mengatakan bahwa kalau tidak bersamaan pelantikan, tidak bisa nanti pemilihan serentak di 2029. Makanya diundurlah. Kemungkinannya Maret atau April baru selesai. Kenapa saya bermohon pada Kepala BPS ini? Sekarang ini lagu wajib kita tidak ada minggu tanpa rapat inflasi. Setiap hari Senin saya merasa tegar. Duduk saya alhamdulillah meyakinkan kalau ada BPS di samping. Ada BPS di samping. Kenapa maafkan saya? Karena dunia ini sudah selebar non kelor, Pak. Dan kalau kita ngomong bahwa ini datanya BPS, tidak ada yang berani menggugat. Nah inilah, terima kasih banyak Pak Mulsdi. Ya. Kalau saya lihat Pak Mulsdi 17 tahun. Makanya saya bilang tadi sama Pak Kepala BPS, rugilah negara ini, Pak. Kalau umur 58 dipensiunkan, seandainya bisa dihitung-hitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan Pak Mulsdi. Seperti ini, berapa biaya? Berapa biaya? Saya mau maaf ada adikku yang di bawah ini. Memang seandainya saya bupati Pak Mulsdi, saya tidak lepas gitu. Dilepas dari Kepala BPS, saya angkat sebagai staf khusus bupati. Dan aturannya memungkinkan, aturannya memungkinkan. Tapi apa boleh buat? Saya ini lambang Garuda itu yang menghadap ke bawah, yang tidak tegar, yang lonjong. Jadi lambang Garuda itu, dia mau maaf, 290 sekian ribu masyarakat Sopeng, cuma 2 yang pakai lambang Garuda. Ya, emas, kayak emas. Saya bupati yang lunak, wakil bupati yang lunak. Maknanya sangat besar. Makanya banyak orang bilang mengetahui Pak Gubernur waktu hari ulang tahun Sopeng di Laburawa dengan saya di mana-mana keliling. Saya eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Barusan ada kabupaten, bupatinya dan wakil bupatinya selalu ke bawah-bawah. Saya iseng ngareku bahwa lambang Garuda dilunjuk sampai di dia aja kok. Nah itulah, jadi itulah yang saya mau maaf. Saya maafkan saya adikku. Saya ini pertama kerja tukang kunci kantor, tukang antar-antar surat, tukang ketik, tukang stensil. Saya lahir dulu di Sumpabila. Kelas 4 SD sudah jalan kaki 24 kilo. Kelas 4 SD orang tua aku pergi. Saya waktu sedikit Pak berikan motivasi adik-adik. Saya kelas 4 SD orang tua aku pergi merantau. Kita pindah ke kampung. Di Tak Junju dengan Sumpabila yang 13 kilo. Saya nanti kelas 5 SD baru pindah ke kampung. Berarti 1 tahun jalan kaki Pak Mulis. Pindah lagi di kampung kelas 5 SD. Di kampungku 2 kali pasar 1 minggu, Selasa dan Sabtu. Hari Senin pulang sekolah sudah pergi pikul gula merah atau kemiri di gunung perbatasan baru. Kalau saya berangkat pulang sekolah, nanti besok pagi baru sampai di pasar. Itu saya lakoni sampai dengan tamat SMP. Tamat lagi SMP, saya bercita-cita mau masuk SMA, tidak mungkin. Banyak bersaudara orang tua tidak ada. Saya masuk lagi di sekolah pertanian SPMA Jalan Lantore Pesewa. Saya tinggal di Datuk Ditiro, Korbangan 40.000, 8 kilo dari Jalan Lantore Pesewa. Saya selama sekolah 3 tahun tidak pernah saya ingat bagian sekolah ke sekolah. Saya bungkus kesiangan bagianku itu, sepatu, baju, celana panjangku. Nanti dekat sekolah baru saya sehingga ganti baju. Itu saya lakukan selama 3 tahun. Tamat melamar
di Dinas Pertanian Rakyat Lurus Bilang. Kantornya di Jalan Baji Binasa. Saya diterima tukang kunci kantor. Meningkat menjadi tukang stensil, tukang ketik antar-antar surat. Saya tukang antar-antar surat. Sesudah salat duhur, saya lewat di depannya. Ruangannya Inspektur Kepala Dinas Pertanian Rakyat. Dia lihat saya, siapa itu? Saya dipanggil. Di mana aku tinggal? Di sini. Apa pendidikan? Saya tamat SMA. Kamu nanti ke sini jadi ajudan. Alhamdulillah jadi ajudan. Sudah jadi ajudan sambil kuliah. Alhamdulillah saya pernah pecahkan rekor kepala dinas termuda di Indonesia. Umur 25 tahun sudah kepala dinas. Belum ada istri paling. Itu waktu cuma 2 mobil Harto di kabupaten. Mobilnya bupati dan mobilnya kan pertanian karena ada bantuan Jepang. Saya yang anak muda Pak. Saya senang dulu pakai jeans, pakai baju putih, pakai kacamata hitam. Kalau saya sendiri mau ke kantor kayak miring itu jalan. Itu mata cewek-cewek itu selalu tertutup kita. Bayangkan, para itu kan pikir gula. Saya alhamdulillah 16 tahun kepala dinas di satu daerah. 84 zaman Pak Harto saya sudah kepala dinas. Baru pindah ke provinsi 20 tahun jadi pejabat. 20 tahun jadi pejabat di provinsi, alhamdulillah. Dan niat saya memang selalu mau kembali mengabdi di kampung. Bayangkan kita Bapak dia di foto. Pak Bupati dengan saya pernah berkulawan tahun 2015 head to head. Uang saya habis tuh waktu Pak rekor ini, tapi 30 miliar. Tapi niat saya mau kembali kampung bukan mencari uang. Apa yang saya miliki dimiliki oleh sopir. Bahkan company saya dulu Pak ada bahwa gajiku, honor-honorku saya tidak mau terima. Saya ikhlas untuk dibagi tiap bulan ke kepentingan orang. Itu. Makanya kemudian saya mohon bimbing adik-adik sekalian jangan berhenti sekolah. Saya 2 kali pensiun, alhamdulillah. Seandainya tidak ada aturan, saya bisa doktor 1,5 tahun. Saya ambil S3 di lingkungan, ilmu lingkungan dinas. 3 semester sudah selesai. Saya memperlihatkan kepada generasi milenial bahwa generasi kolonial juga bisa. Kenapa? Karena kita ahli strategi. Baru cara dulunya Pak Mulis sudah tahu begini. Mutis jadi Pak Mulis kolonial. Itulah kenapa Pak Mulis maafkan saya. Rezeki bawahan dari atas, rezeki atasan dari bawahan. Makanya saya di mana-mana selalu pesan, tolong kalau jadi pimpinan usahakan minimal 1 kali 1 bulan makan dengan staff, makan bersama dengan staff. Contohnya beli ayam di pasar Loloe, pasar sentral, pasar cabai dikurung, buku pitok-pitok itu. Tapi setelah dia sudah terbiasa makan 1 piring, dia tidak pegang. Apalagi sekarang banyak dunia sudah selebar volcano. Begitu dipotong speakernya, aku bisik-bisik nih. Cerita di luar, padahal untuk kepentingan organisasi. Nah ini yang maafkan saya. Seandainya 1 tambah 1 2, iya tamat SD saya bisa jadi pimpinan. Di sini sih yang kemudian saya di mana-mana itu selalu ada keranjang sampahku, ada harmonisasi. Jadi saya sudah pernah ada kok kami keranjang sampah. Jadi kalau saya marah terus, saya marah sama Pak. Karena ada juga orang yang tidak mau dimarahin. Padahal saya sintir Pak Inggris.
Ada lagi satu, harmonisasi. Kalau sudah marah-marah, Pak panggil makan bersama. Apa sih? Tidak ada persoalan yang kembali ke rumah. Itu yang susah. Kalau ya tukang mau jadi ceritakan, walau ya ini. Apalagi mau maaf sekarang Pak ada yang memaafkan saya. Saya di sebelahkan teman saya bilang sama Pak Sekda, kalau terlambat 1 menit itu bagi laki-laki, jangan langsung di absen. Jawab Pak, kenapa Pak Wakil? Baru ke siang itu baru mau ke istrinya, minta membeli bensin. Kenapa? Karena semua pendapatan kita masuk ke rekening, yang pegang rekening istri. Saya dulu maafkan saya Pak Mulis. Saya biar bagaimana sibuknya saya mesti kuapin. Disitulah saya tatap wajahnya saya tulis. Siapa yang tidak mau melihat mata, karena mata dengan mata ketemu dengan pistolet. Saya langsung pikir angkul. Kalau dia masih berjaga bagaimana? Cewek pun. Kalau sudah ada anaknya bagaimana? Kemana kangku di rumah? Bagaimana pacarmu? Kenapa kan? Kita kan manusia cuma mau disentuh. Memang juga kita laki-laki kadang-kadang nakal-nakal sedikit. Saya pernah dapat pegawai. Kenapa ini juga dulu gini? Tidak bisa beko-beko. Sini dulu. Kenapa itu dong? Woi uang 100. Kenapa itu? Ada pengelolaan nasi. Kita ada kulkus lagi tidak apa. Dikasih di KPK tidak. Tapi sekarang tidak beda. Semua masuk jadi kan bangun. Jadi itulah suka dukanya dia. Banyak orang bangun. Jadi itulah apa artinya ini? Semua ada masalah. Apalagi maafkan saya Pak Kepala BPS Provinsi. Di mana-mana mungkin saya kerja 4 tahun terakhir ini saya mengatakan kepada teman-teman sahabat, jangan lagi jadi pegawai negeri kecuali dokter dengan dosen. Dosen itu sampai dengan birokrasi. Makin hari aturan makin ketat. Nah kita juga yang kita mau. Ya, makanya saya titip adekku. Hafal Indonesia Raya kan kita sudah hafal. Saya minta tambah 3 lagu. Pada negeri, maju tak gentar, sorak-sorak bergembira. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, sorak-sorak tak gentar. Tanggal 11 sampai tanggal 20, maju tak gentar. 21 sampai dengan 31, pada negeri. Supaya kita, karena kalau mau dipikir, uang mau dia berapa, bensin berapa. Bahkan saya sering dengan anak kita kesana ini sudah perlu dapat kartu PKH, apalagi yang golongan 3 ke bawah kerja sudah punya saja. Tapi yang namanya kita manusia sudah diatur yang Maha Kuasa, tinggal kita menyerah. Terima kasih banyak Pak Musti. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di BPS. Tercatat dalam sejarah bahwa waktunya Pak Mulis Kepala BPS Kabupaten Sopeng, Pak Arianto Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Kita selama ini staf BPS Sopeng tahun 2024 terbaik penanganan inflasi di Sulawesi. Seandainya nanti tidak ada aturannya, tidak ada aturan itu yang hadiah 5,7 miliar dan itu kubagikan. Tapi di situ petunjuknya dari pusat tidak boleh perjalanan, tidak boleh gaji upah. 5,7 miliar kita dapat dari penanganan inflasi. Siapa motornya? Kamu guys, Pak Mulis. Bahkan kita ke pasar lagi, kita ke sini lagi. Oh, kita ke provinsi. Alhamdulillah. Sehingga Bapak Gubernur telepon saya, bro, Mas, luar biasa. Bapak bawa jabatnya, bawa kepala dinasnya pergi belajar di BPS, menghitung IPH, menghitung menentukan petani. Karena kalau tidak apa, aduh,
Sama dengan orang buta tanya orang buta, buta tabrak. Nah, jadi saya kira terima kasih banyak di. Saya tidak bawa apa-apa di Pamulis karena saya merasa berdosa saya. Makanya saya mohon maaf. Silaturahmi di atas segala-galanya. Amin. Silaturahmi. Pamulis bisa kita berpisah di hari, tapi kita akan dengar. Wah, pernah dulu namanya Pak Mulis, kepala BPS. Kan itu nanti bisa dicerita itu. Besok lusa ketemu Kak di acara pesta-pesta Pak Mulis. Wih, bagaimana tuh waktu itu sama bos saya? Kalau dia bilang, oh ini Pak Mulis waktu kepala BPS. Tidak ada apa-apanya. Mungkin makanan enak baru kelas sama kami itu. Tapi kalau dulu si Pak Minto itu dulu waktu kerja, tambah tinggal cerita. Ya namanya itu orang pensiun kerja gitu. Tinggal itu pahami. Tidak membesarkan. Cuma seandainya saya tahu Pak Mulis di bahwa mendekati pensiun ini tahun, saya minta ke Bapak Umumnya perbanyak kantong. Mendekat pensiun itu pergi kantong di sini, kantong di sini, kantong di sini. Kenapa? Saya pernah alami waktu pensiun. Saya pergi pada Sandi. Saya pakai baju yang jarak kantong kenapa? Orang keliling dekat. Oh, ada kantong. Saya itu diselipkan gitu. Jadi seluruh. Jadi orang yang menjelang pensiun itu banyak kantong. Kenapa? Karena itu nanti pakai orang. Kepala mantan kepala BPS. Gimana deh? Rencana Pak Mulis pensiun di mana? Di Makassar. Jangan pensiun di kampung. Lain. Saya dulu tahun 2015 pernah berniat mau pensiun di Sope. Saya baru 1 minggu saya bilang sama ibu di rumah, ambil barang-barang kita kembali ke Makassar. Bayangkan gitu Pak. Cuma hajatan saja hakiki anaknya minimal 1 mobil yang harus jemput kita. Datang lagi di kondangan di seluruh di depan. Pulang dicari yang pelot. Kalau TV satu kamu yang tahu. Dan itu tinggal hidupnya ke pas-pasan sakit. Kemudian ada yang memaafkan saya karena saya sudah. Jadi apa yang baik yang saya rasakan saya sampaikan. Jangan kau bikin rumah bertingkat. Jangan. Saya rumah di Makassar lantai 3. Di puluhan tahun tidak pernah lantai 3. Orang pensiun itu kamar garasi keluar. Kemudian dia mulai saya titip pesan, kalau purna bakti jangan tinggal dulu. Pagi-pagi keluar, nenek matahari dan setas pulang. Kan kalau orang pensiun kita mulai keluar pejabat Pak. Tetangga yang ketawa kita tersinggung. Kenapa kita jalan di rumah? Pagi-pagi pergi, malam baru pulang. Kurang sosialisasi dan pulang. Makanya itu saya persiapkan di sebelum pensiun. Jangan kita bertani nanti pensiun. Yang paling enak pensiun berbuah. Tinggal mengerti hasil. Karena kalau pensiun baru mau bertani, begitu masih ternamanya stres lagi. Usahakan, saya pernah alami dengan Pak Sandi. Begitu dia pensiun, panggil saya. Sini dulu, kita bikin kantor. Karena dulu masih mau bingung, jangan. Saya kerja itu kalau pagi, kalau bukan saya yang jemput dia yang jemput saya, pergi ke kantor. Oh lengkap itu di ruangan kita, kulkas, lengkap menantang. Tidak pernah menulis. Hanya 11 bulan lagi. Gitu. Karena kita mau pergi orang di warung kopi Pak Mulis, jawab juga itu. Mantan kepala BPS. Pas-pasan si kantor. Sudah wah, bos yang selesaikan kira-kira dingin. Nah jadi saya mau ke kenapa saya cerita ini saya pernah alami. Jadi terima kasih nih Pak Mulis. Izinkanlah saya atas nama pemerintah daerah dan saya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih, permohonan maaf. Saya terlalu dekat dengan beliau.
karena dia memang juga memposisikan diri sebagai keluarga, sebagai adik, makanya jarang saya muncul lagi sih. Karena begitu saya menelpon, langsung ada lagi. Ya, jadi dulu pas saya kesini rapat-rapat Pak pada Hana, tapi dengan Pak Mul di sini, begitu saya menelpon, saya ada di sampingku. Biasa juga bukan dia telepon, ada saya sana, jadi bos Mundi. Muncul kan? Jadi itulah karena saya mendayakan di sebelah itu. Setelah apel, saya kumpul pejabat seluruh diskusi apa-apa yang perlu kita lakukan pimpinan. Nanti pejabat baru ini minta tolong kan, jangan jauh-jauh dulu. Terus terang ini negara tidak bisa selesai. Ini rapat inflasi 2 minggu yang lalu, Menteri Dalam Negeri marah, Sekjen marah. Kenapa? Karena banyak pejabat diwakili. Makanya saya minta tolong nanti di setiap hari Senin dalam inflasi, minta tolong kita hadir, karena kami juga di pemerintah daerah kalau BPS ada tuh saya pilih, duduk saya itu luar biasa. Tapi kalau tidak ada, kenakan sesungguhnya. Kenapa? Karena ya, apalagi kondisi sekarang maafkan saya kira ibu bapak sudah pengalaman. Daerah surplus kadang-kadang minus. Siapa sangka mereka penghasil bawang merah pernah inflasi tertinggi di selatan kan? Siapa sangka sidrap daerah beras pernah inflasi tertinggi di selatan karena beras. Jadi alhamdulillah kita di Sopeng ini ada pakarnya. Beliau hebat karena ada seperti di bawah bimbingan Pak Arianto. Siapa yang pelaksana tugas? Sudah ada gitu? Belum ya. Siapa yang tertua? Jangan jauh-jauh deh, jangan jauh-jauh. Kamu tidak berjuang sendiri. Ada karena tidak membawa nama BP Sopeng itu, membawa Kabupaten Sopeng, bumi lantai Pamala. Apalagi ya, ada pejabat di luar di sini, bukan orang Sopeng. Pegawainya ada. Kalau masih anak tidak, kalau masih jomblo, ya saya jadikan. Kalau ada keponakanku di sana sudah, yang belum ada ya. Karena Sopeng ini sepanjang mungkin jadi salah tidak nanti kapan. Mangkalungan ribu masuk ke 3 Marto dan daftar nanti jelaskan Pak Arianto. Terima kasih. Dan saya titip pesan orang tua kita. Siti roat dece terus itu roja. Suri mende terus suri. Nanti jelaskan. Ya, terima kasih banyak Pak Arianto juga tak Sopeng. Saya sebetulnya berharap seandainya Bapak masih bisa tunda 1 malam, kita bertahun baru Sopeng. Dan kalau melintas ke sini pada jangan menginap di hotel. Ada rumah saya di Lawu itu, ya alhamdulillah nyaman Pak. Ya hotel bintang berapa sebetulnya. Yang jelas dingin. Kita mau mandi-mandi ada sungai di depannya. Kita mau mancing-mancing banyak ikannya. Dan saya memang bikin untuk kita semua. Itu juga teman-teman BPS ini. Kalau ada yang mau refreshing ke sana, bilang saja saya punya rumah di dalam. Mungkin 3 kilo dari sini di Lawu itu sebelah kanan. Nah, saya punya tempat itu yang pada dikunjungi Pak Arianto di Soli. Dan itulah saya ada rumahku yang di Inceni itu. Sejak saya jadi wakil bupati tidak pernah saya ingat. Saya merasa berdosa kalau ada yang cari saya di rumah jabatan saya. Ini rumahku di Solo itu Pak sudah 4 bulan saya tidak ingat. Padahal selalu lewat di depan. Itulah barangkali karena mendarah daging ini sifat birokrasi sehingga terus. Maafkan saya Pak Arianto, bimbing terus kami ini. Saya repot ini. Saya masih sampai bulan 6 berkali. Seandainya bisa saya terima tanggal 2, saya mau tanggal 2 mau menikmati sisa-sisa hidup ini.
Saya tidak kemana-mana. Sopeng, Camba, Makassar, Jakarta. Nah, saya sering ke Sopeng karena mereka tulis sepekan di lokasi. Sebetulnya kalau kita sudah tua itu tidak butuh lagi materi, cuma butuh aktivitas. Kalau ada yang mau ke Makassar deh, pas di pom bensin Camba itu, lewat kota Camba dari sini deh, kiri ke atas gunung itu, saya punya villa di atas itu, bisa di olahraga 40 hektar di situ. Isinya durian dengan cengkeh, tapi alhamdulillah sejak jadi wakil bupati tidak pernah saya lihat. Kalau Bapak ke Malino, di belakangnya kebun bunganya Pak JK, dia ada juga situ 5 hektar. Saya suka berkebun. Jadi itu lebih. Kalau ada yang refreshing, ada kudaku di laut itu, kuda poni. Tingginya 85 cm. Tidak apa-apa, sana posting, foto-foto posting. Itulah. Jadi cuma satu panjang tuh mau masuk belum saya akhiri. Saya kan orangnya pas suka apa? Merinci orang yang tersenyum. Rupanya tidak boleh gitu juga selalu senyum. Karena saya kasih yang kecil kan dipelihara orang lain. Orang Bugis nama masing-masing. Kenapa sesinggung ini pernah trending topik di Sopeng ini hampir 1 bulan. Gara-gara kesalahan saya ketawa. Melihat banjir 2.000 orang. Ya itu Pak Wakil. Tidak bencana alam. Ketawa terus. Perasaannya begitu Pak. Sedih dingin pun. Selalu tersenyum kan dipelihara oleh orang lain. Cuma satu tanda-tanda itu deh. Kalau ada hal yang saya tidak senangi, itu kakiku kayak sesir jalan. Nah, ini juga ilmu saya mau kasih. Semestinya ini semua pegawai BPS sudah tahu bagaimana Pak Arianto kalau lagi enjoy, bagaimana kalau ada hal yang tidak disenangi. Itu saja pelajaran, insya Allah. Itu yang saya pelajari. Saya jadi kepala dinas kabupaten keempat bupati itu baru saya pindah. Jadi ke pejabat di provinsi 3 gubernurku baru saya pindah. Tidak ada yang pernah mari saya. Saya mau menghadap tanya dulu. Sopir, dari mana Bapak? Bagus. Naik di atas, tanya dia juga, dari mana Bapak? Bagus. Tapi tanda-tandanya Pak Amontis. Kalau ada yang tidak disenangi, militer dulunya. Begitu, tidak ada pimpinan begitu masuk langsung tempat duduknya, minimal kita melangkah. Begitu masuk. Orang-orang KSPD itu surat tugas. Begitu Pak Amon sendiri, kenapa kok? Saya cuma hidup selamat. Kita isi pulang jauh bukan mampu. Kalau Pak Amon tanda-tandanya dia senang, enjoy, begitu cara dulu. Begitu masuk, langsung ke lapangan lancar itu. Itu yang kadang-kadang saya stop sama Pak Bupati. Pak Bupati itu tanda-tandanya kalau lagi kurang move, dulu saja di situ. Nanti ditanya jadi itu tidak perlu bayar ayam putih ke rumah. Itu saya kemarin, insya Allah. Saya pernah lulus salah satu mata kuliahku di kampus. Ujian berapa kita lulus kali kalau saya ujian. Minta izin saya mau izin Pak. Saya ini guru dosenku ini bagaimana cara killer. Saya lulus dengan balsa, karton balsa. Begitu sudah jalan dari sana. Saya kenapa? Oh ya kenapa? Itu datangkan payungnya. Kenapa mau nangis? Saya terlalu suka. Bapak begitu sibuk bisa menerima masalah. Apa maka ujian susul. Mana kartu minum? Bisa apa? Cuma apa artinya?
Kalau kita yang butuh, kita paling mendapatkan dia. Jangan kita mau butuh, kita mau tolak pinggir. Saya terima kasih banyak. Saya keluarkan terlalu ibaratkan ini hari saya ketemu orang yang membuat saya begitu. Saya tidak apa-apanya Pak, mohon maaf. Di saat orang semua berlomba-lomba bagaimana penanganan inflasi ini, di saat saya menjabat bupati, langsung Kabupaten Sopeng yang terbaik di Sulsel. Siapa mentorku? Pak Arianto tingkat provinsi yang kerja di kabupaten. Pak, saya kira terima kasih banyak. Maafkan saya kalau ada yang berlebih. Saya terlalu gembira hati ketemu dua saudaraku, satu akan pengabdian di tempat yang lain. Kita doakan Pak Arianto bukan saja kepala BPS provinsi, minimal deputi di Jakarta. Enak kalau boleh deputi kita mau ke WWA. Saya titip Pak Arianto, saya sudah pensiun ini, sudah tinggal di rumah, tapi hari kasihan sahabat saya itu. Siapa juga memungkinkan dikasih pendidikan, salah alhamdulillah, dijawab saja sudah luar biasa. Kita ketemu, alhamdulillah saling menyapa. Saya kira itulah kehidupan, tidak bisa semua ada masanya. Pak Mulis titip salam kepada keluarga, anak-anak. Anaknya Pak Mulis, anak saya juga. Jadi ada apa-apa nih kita saling. Saya dari dulu itu terus nomor HP itu. Cuma kadang-kadang kalau ombak lagi kencang saya matikan. Pakai nomor yang lain dulu. Karena tidak bisa kita menjawab. Dan sudut pandang kita berbeda. Terima kasih banyak. Saya doakan Pak Arianto berhasil terus. Kami dalam masih panjang. Doakan juga saya bisa mengakhiri penugasan ini dengan baik, dan mohon juga nanti dibantu Bupati, Wakil Bupati yang akan dilantik. Insya Allah Bumila Tampamala ini Kabupaten Saudara tempat pengabdian yang terbaik di Indonesia. Amin. Terus mana selamat kebersamaan Allah Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa pamit ya Pak? Iya, karena ada lagi. Atas nikmat Allah berikan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat bersilaturahmi untuk bersilaturahmi untuk bisa sedikit melihat curahan hati Pak Mufis sebenarnya. Tapi ternyata sudah sampai sedikit sekali. Mungkin nanti habis ini baru banyak ya. Ya, teman-teman semua, ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi saya juga sangat tertegun ya melihat Pak Wakil Bupati begitu antusias ke BPS khususnya. Tentu tidak semata-mata karena kami atau Pak Mufis, tapi juga semuanya yang hadir di sini adalah berkontribusi ya untuk menjaga kepercayaan dari pemerintah daerah khususnya dalam wakil kami secara khusus ya. Apa yang dilakukan terhadap hubungan baik dengan pemerintah daerah itu adalah hal yang menjadi modal dasar sebenarnya untuk teman-teman terus melanjutkan kolaborasinya ke depan. Nah, boleh saya mengawali hanya memberikan cara-cara bagaimana bisa diterima BPS. Dan alhamdulillah terus terang saja saya menyatakan peran BPS semakin dibutuhkan, ya, semakin dihargai dan semakin dilirik, bahkan semakin ditunggu oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun sampai ke pemerintah daerah. Dan lebih-lebih di Kabupaten Sopeng ini saya melihat luar biasa hubungan baiknya ya, kolaborasinya, bahkan tidak ada jarak antara
pimpinan kita Pak Lukis dengan pimpinan pemerintah daerah Pak Wakil Bupati khususnya itu seolah ada jarak kapanpun diperlukan, kapanpun dihubungi, tidak ada jarak. Itu semata-mata ya terus terang aja yang saya lihat ini Bapak Sopeng ini kolaborasi dengan pemerintah daerah yang terbaik menurut saya ya. Di antara bapak-bapak yang ada di ya kan melalui WA saja sudah bisa berkomunikasi dengan pejabat pimpinan daerah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita kadang-kadang sehari minta waktu nggak langsung melalui yang bersangkutan, bahkan melalui ajudannya. Akhirnya ini kalau langsung disampaikan, kadang-kadang besoknya belum disampaikan, udah minta lagi ke aset pribadinya, belum lagi disampaikan, lama lagi sampai acara selesai baru dijawab, mohon maaf, nggak bisa hadir, kan gitu. Tapi di sini ya jangankan itu, baru di WA saja, baik saya mau kesini ya mau duluan di sana. Ini tentu teman-teman semua yang saya lihat Pak Suki juga menjadi mediator yang baik untuk berkomunikasi dengan antara kita dengan pihak pemerintah daerah. Ini adalah modal dasar teman-teman semuanya. Tentu yang saya maksud apa ya? Yang saya maksud adalah karena keterbatasan aturannya, ada waktu-waktu yang harus dilakukan ya, atau ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh aturan, tidak memungkinkan Pak Mus ini akan bekerja di situ ya. Harus ada masa putra bakti ya. Dan putra bakti itu yang akan dimasuki oleh Pak Mus mulai per 1 Januari 2020. Ini adalah batasan waktu yang tidak bisa kita hindari. Ya dari Pak Bupati juga tadi membawa, kalau boleh saja ada aturan lain ya. Kalau boleh ada celah aturan lain diperpanjang ya. Itu kita perpanjang. Saya sudah sependapat dan setuju, tapi nggak ada aturan memperpanjang pensiun itu nggak ada. Gitu. Saya mau cari di mana nggak ada aturan memperpanjang usia pensiun gitu. Nggak ada. Itu persoalannya Pak. Dan beliau cerita, Pak Mulus sudah baik, sudah bagus, sudah dididik dari awal mulai dia bekerja sampai seperti ini dan masih energik. Itu adalah modal pemerintah keluarkan begitu banyak sebenarnya gitu ya. Kenapa sudah masih gagah-gagahnya harus berhenti gitu. Itu soalnya Pak. Kalau ada celah itu. Ada aturan yang memperbolehkan pensiun itu ditunda oleh kepala BPS provinsi, saya lakukan. Memang nggak ada aturan seperti itu. Nggak ada. Jadi ya saya maksud adalah kita mau nggak mau sudah nggak suka harus melepaskan Pak Lukis per 1 Januari. Tentu harus ada penggantian regenerasi dan upaya-upaya yang dilakukan Pak Lukis itu harus kita hargai sebagai upaya-upaya yang memperbaiki kita sendiri ya. Untuk menjadikan BPS kan lebih baik lagi dan lebih sudah ditanamkan pada kita semua bagaimana BPS itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bisa diakui oleh pemerintah daerah. Ini adalah modal dasar untuk terus kita teruskan. Ya. Jangan sampai begitu Pak Mulus pensiun bubar semua. Ini yang saya kira tahu untuk semua. Siapapun bergantinya. Nah, proses penggantian tidak mudah, teman-teman semuanya. Ada proses yang lebih dulu ya. Karena yang menentukan adalah Pak BPS, pimpinan BPS lah seperti itu ya. Bukan BPS provinsi. Sehingga proses itu tidak mudah. Bisa jadi orang Sulawesi Selatan, bisa jadi dari provinsi yang lain, bisa jadi dari pusat, kita nggak tahu. Ya, dari putusan yang diputuskan oleh pimpinan pusat kita nggak tahu. Siapa yang akan menjadi pimpinan BPS selama ini. Namun demikian, kekosongan ini nggak boleh ada. Dimanapun nggak boleh ada. Termasuk Sabter. Tadi yang saya bilang kalau kamu diperpanjang sampai ada definitif yang baru. Tapi nggak boleh. Itu soalnya. Tantangannya nggak berlaku untuk tanggal 2 Januari itu nggak berlaku. Kalau Januari kan libur ya. Nah, kalau ada tantangan
persoalannya. Nah ini yang harus kita sikapi ya teman-teman semua. Nah untuk menghindari kekosongan, saya selalu mengatakan pejabat yang mewakili atau pejabat yang menjadi pelaksana tugas adalah pejabat struktural. Ya, ada pejabat struktural, ada pejabat fungsional. Kenapa saya harus jadi pejabat struktural? Itu adalah aturannya seperti itu. Sehingga secara otomatis ketika kepala BPS tidak ada, maka Kasubag Umum menjadi kepala pelaksana tugasnya. Itu adalah aturan juga ya. Kenapa nggak yang senior? Kenapa nggak yang lebih tua? Karena mereka bukan pejabat struktural. Pejabat struktural di provinsi di kabupaten hanya dua, kepala BPS kabupaten dan Kasubag Umum. Kalau nggak ada kepala BPS yang berhalangan, maka Kasubag Umum otomatis menjadi pelaksana tugasnya. Ilustrasinya gampang teman-teman semua. Ilustrasinya adalah seorang profesor golongannya 4E menurut fakultas, tapi dia di bawah kepala prodinya, dia masih golongan mungkin 3C, dia masih tidak masuk ke 4. Itu sebagai ilustrasi ya teman-teman semua. Jadi fungsional dengan struktur beda. Karena pejabat struktural adalah pejabat administrasi, pejabat administrasi adalah struktur yang ada. Di struktur ada pejabat kepala, Kasubag Umum, lalu fungsional. Nah fungsional itu ada tingkatannya juga, ada tingkatan pertama, muda, madya dan sebagainya. Nah ini yang saya bawa teman-teman harus pahami ya. Saya selalu menunjuk Kasubag Umumnya. Ada pertanyaan dari kepala BPS Kabupaten Kota, Pak, Kasubag Umum Arahan yang telah diberikan tadi. Kemudian acara selanjutnya yaitu marilah kita saksikan pemutaran video kenangan Pak Muklis selama menjabat di BPS Kabupaten Sopeng. Selamat menyaksikan. Tak terasa, waktu kebersamaan kita telah mencapai akhir. Sudah hampir 3 tahun sejak pertemuan pertama. Banyak kenangan indah yang telah terukir sepanjang perjalanan ini. Ada pertemuan yang indah menyisakan kenangan manis dalam canda, dalam tawa kita pernah bersama. Namun waktu terus berjalan, tak bisa kita hentikan. Seperti angin berhembus, kita harus berpisah. Ada pertemuan, ada perpisahan, begitulah jalan kehidupan. Tak usah kita tangisi, semua ini sudah pasti. Hari-hari yang kita lewati takkan mudah dilupain dalam hati selamanya. Kamu tetap istimewa. Jangan lupakan senyuman yang pernah kita bagikan. Dalam setiap langkahmu, doakan aku selalu. Ada pertemuan, ada perpisahan, begitulah jalan kehidupan. Tak usah kita tangisi, semua ini sudah pasti.
atas kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita sejenak tundukkan wajah kita, darahkan tangan kita dan harapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa ini dengan secara kedewasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya Allah Tuhan semesta alam, naungi kami keriduan-Mu dan nafkahkan nikmat-Mu kepada kami, untuk kami jadikan bekal dalam melakukan amal saleh yang bermanfaat. Jadikanlah setiap amal saleh kami ini bermanfaat bagi semua orang, hingga dapat menggenggam tujuan yang kami harapkan. Ya Allah Tuhan pemberi rezeki, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas pelaksanaan kunjungan kerja Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan pelepasan Kepala BPS Kabupaten Sopeng Bapak Mukhlis SDMSG yang telah kami laksanakan. Eratkan ilmu dalam hati dan pikiran kami, eratkan persaudaraan kami, tingkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu ya Allah. Ridhoi dan berkahilah kegiatan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Hidupkan kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu. Matikan kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada-Mu. Dari lubuk hati kami memohon ampun kepada-Mu atas segala khilaf dan dosa yang telah kami torehkan di setiap langkah kaki kami. Tolonglah kami dalam godaan-godaan syaitan yang terkutuk dan orang-orang yang zalim. Ampuni kami, maafkan kami, karena hanya kepada-Mu lah kami memohon dan hanya kepada-Mu tempat kami meminta. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita masuk. Yang di atas bisa begini lah, kita tak perlu. Kenapa nala jam tangan? Di bawah. Oh yang di bawah Pak. Ya. Suasana yang di bawah. Selamat Bu No. Tidak apa-apa, kan satu hari. Kepala BPS Sopeng yang baru. Itu satu hari doang.